Oke, rekan-rekan, mari kita awali latihan doa kita dengan doa pendek. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena di tengah-tengah masa pandemi, Engkau mengizinkan kami untuk berkumpul bersama sebagai BKIJU dan juga para sahabat yang terkait dekat dengan BKIJU. Kami mohon di tengah segala kesulitan hidup kami boleh memaknai peristiwa-peristiwa yang barangkali karena kesibukan kami sering terlewatkan dari refleksi kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rekan-rekan, saya akan berbagi layar dengan Anda. Saya ingin menambahkan sedikit yang tadi sudah dikatakan oleh Mayo, terutama kalau Anda ini melakukan repetisi ya atau pengulangan. Pulangan kalau itu Anda lakukan sebenarnya Anda tidak perlu ya mengulang dari A sampai Z. Yang perlu Anda lakukan ketika melakukan pengulangan adalah memberikan perhatian pada momen-momen di mana peristiwa atau adegan itu menyentuh hidup Anda. Bagian itulah yang Anda perlu ulang. Jadi tidak mengulang dari awal sampai akhir, melainkan pada momen-momen di mana Anda merasakan Tuhan itu menyentuh hidup Anda. Itu tambahan dari saya, dari keterangan Romo Hadi dan juga Romo Henry. Malam hari ini, pagi di Indonesia, saya mau menawarkan sebuah latihan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan di dalam latihan rohani kita, yaitu apakah hidup saya berarti? Nah, saya ingin cerita sedikit ketika saya menyiapkan materi ini, sebenarnya agak sulit ya mencari ilustrasi, karena mungkin sebagian besar dari hidup kita itu sangat produktif, sehingga baik di Google, di beberapa situs yang saya coba cari itu, gambar-gambar yang muncul di sana lebih menunjukkan hidup kita yang produktif. Sementara saya malam hari ini justru ingin mengundang Anda untuk memasuki wilayah lain dari hidup kita yang seringkali dalam hidup sehari-hari itu agak di belakang ya. Yang di depan itu biasanya yang sisi yang lebih produktif, sementara yang di belakang itu adalah sisi yang mau kita berikan perhatian, yaitu sisi yang lebih fruitful. Maka untuk mengawali ini, saya ingin mengundang Anda untuk mengingat sebuah lagu yang saya kira Anda sangat akrab dengannya, yaitu lagu yang sudah disiapkan oleh panitia. Saya persilahkan panitia. Silakan.
Terima kasih Lia atas lagunya. Teman-teman, kalau Anda tertarik dengan lagu ini, saya mengusulkan nanti Anda bisa nyanyi sendiri. Saya kira bahasa Inggrisnya gampang banget ya. Mungkin pressure point-nya, ini kalau menggunakan kata-kata Master Chef di Indonesia ya, pressure point-nya itu terletak pada nanti Anda memahami table of plenty ya, bukan sebagai tabel yang produktif, melainkan sebagai tabel yang fruitful ya. Lalu saya kira kata kunci yang ditawarkan di situ yang menurut saya menarik adalah Anda nanti merenungkan ya, bahwa Anda diundang ke pesta perjamuan dan Anda tidak perlu bawa apa-apa. Dengan tangan Anda yang tangan kosong itu Anda diundang ya. Dan silakan Anda merasakan ya bagaimana rasanya ya. Anda tidak memiliki sesuatu pun dan Anda diundang ke sebuah perjamuan di mana semua yang Anda butuhkan itu ada di sana disediakan oleh Tuhan. Buat saya kekuatan lagu Table of Plenty ada di situ. Nah, saya tidak mau memberikan spoiler untuk Anda, jadi silahkan kalau Anda tertarik dengan lagu itu, Anda bisa mengulang, tidak perlu mengikuti penjelasan saya selanjutnya ya. Anda bisa menikmati lagu itu saja, lalu seperti teman-teman Buddhis ya, chanting. Saya mengundang Anda untuk memperhatikan ketika Anda menyanyi itu ada kata-kata yang menyentuh Anda di bagian mana. Dan jangan takut untuk berhenti pada kata atau kalimat di mana itu menyentuh Anda. Karena dalam latihan rohani itu bukan banyaknya pengetahuan yang penting, melainkan mencecap sehingga mungkin pengetahuan yang tidak banyak itu masuk di dalam diri Anda ya. Jadi lagi-lagi ini tidak dalam latihan rohani itu kriterianya tidak produktif, melainkan fruitful. Jadi jangan takut kalau hanya merenungkan satu hal daripada merenungkan banyak hal ya. Nah ini bukan seperti restoran all you can eat ya, di mana kalau masuk ke situ tuh pengennya makan semua. Dalam latihan rohani kita diajari untuk pilih yang betul-betul saya ingin menyantapnya. Oke, teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi saya. Sebentar. Ya, sebentar ya. Ini tadi adalah kata-kata dari lagu Table of Plenty. Anda bisa melihat sejenak dan salah satu foto yang berhasil saya temukan adalah foto sebuah keluarga dengan anak kecil. Barangkali pengingat juga untuk Anda bahwa Table of Plenty itu seringkali tidak jauh dari hidup Anda.
ada di rumah Anda, ada pada tidak pada barang-barang, melainkan pada pribadi-pribadi yang Anda jumpai di rumah. Kalau Anda tergerak untuk merenungkan lagu Table of Plenty, Anda bisa mengikuti referennya. Kalau Anda sudah hafal, tidak harus tergesa-gesa menyelesaikan lagu itu, tetapi nyanyikanlah dengan nada yang Anda ciptakan sendiri, instrumen yang Anda ciptakan sendiri. Kalau Anda lebih tertarik untuk merenungkan dari perikop kitab suci, saya menawarkan Matius 13 ayat 31 sampai 32. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Lalu di sebelah kiri Anda melihat sebuah lukisan yang sangat menyentuh saya, sesuatu yang kecil, terutama pada masa sebelum pandemi, biasanya tertutup oleh hal-hal yang kita pandang besar, produktif, kesuksesan, prestasi, dan lain sebagainya. Maka kalau Anda ingin merenungkan perikop Matius 13 ayat 31, 32, apa hal kecil yang selama masa pandemi ini muncul ke permukaan, yang selama ini tertutup oleh hal-hal besar dalam hidup Anda. Dan betapa Anda kemudian menemukan bahwa yang kecil itu fruitful untuk hidup kita selama masa pandemi, dan kita berharap bahwa ini akan lanjut ketika kita kembali pada masa di mana pandemi ini nanti akan segera berakhir. Anda bisa merenungkan apa yang tumbuh justru pada masa pandemi ini, dan mengingatkan Anda betapa yang fruitful itu perlu lebih kita rawat, dan seringkali kita perlu trimming hal-hal yang selama ini kita pandang sebagai yang produktif. Renungan ketiga yang saya tawarkan kepada Anda untuk menilai seberapa berarti hidup Anda adalah dengan lukisan yang saya tawarkan kepada Anda, betapa roh Allah itu menyelubungi hidup kita. Dan itulah yang membuat dunia kita, hidup kita sebagai komunitas VKICU, hidup kita sebagai pribadi, itu menjadi berarti. Lukisan ini buat saya sangat wow, karena betapa sering saya tidak bisa melihat sisi dari lukisan ini. Bahwa ada kehadiran Allah yang membuat hidup saya, yang seringkali saya pandang tidak berarti, itu menjadi berarti. Dan saya melengkapinya dengan tulisan dari Henry Nouwen, ketidakhadiran yang menciptakan kehadiran. Jika kita dapat hadir sepenuhnya untuk mereka ketika bersama, ketidakhadiran kita juga akan menghasilkan buah yang berlimpah. Sahabat kita akan berkata, dia melawatku, atau dia mengunjungiku, dan menemukan dalam ketidakhadiran kita anugerah kekal dari kehadiran. Maka Anda bisa merenungkan juga
Apakah Allah pada masa pandemi ini hadir dalam hidup Anda? Yang barangkali Anda mulai merasa bahwa selama pandemi ini hidup Anda tidak produktif menurut ukuran ekonomi. Dan ketika Dia hadir, apakah Allah itu menilai Anda secara ekonomis? Atau Dia menilai Anda dengan cara yang lain daripada yang biasanya dunia kita gunakan untuk menilai diri kita. Lalu Anda bisa kembali pada lukisan di samping kiri Anda. Saudara dan saudariku, seringkali di dalam latihan rohani ini, ketika kita pada akhirnya menyadari betapa bernilai diri kita, ada momen pertobatan, sekaligus ada momen pengampunan. Paus Fransiskus dalam Seruan Apostolik Evangelii Gaudium nomor 27 menuturkan pembaharuan struktur-struktur yang dituntut oleh pertobatan pastoral hanya dapat dimengerti dalam terang ini. Sebagai bagian dari usaha untuk membuat struktur-struktur tersebut berorientasi pada perutusan. Untuk menjadikan kegiatan pastoral pada setiap tingkat bisa menjadi lebih inklusif dan terbuka. Untuk mengilhami para pekerja pastoral selalu ingin keluar dan dengan demikian mendapatkan tanggapan positif dari semua yang dipanggil Yesus untuk bersahabat dengannya. Ini adalah buah-buah ketika hidup Anda mulai bisa Anda lihat sebagai yang penuh arti. Bahwa Anda tidak hanya berpusat pada diri Anda, melainkan mulai berorientasi kepada orang lain. Anda menjadi men and women for others. Anda menjadi lebih inklusif. Anda lebih terbuka. Anda mau keluar dari diri Anda untuk menjumpai yang lain. Mungkin momen ini juga Anda alami ketika Anda berhadapan dengan Tuhan sendiri yang mengatakan, "Aku berkenan kepadamu. Hidupmu berarti bagiku. Engkau adalah putra dan putriku." Dan yang terakhir yang ingin saya tawarkan adalah bergembira dengan sedikit hal. Kalau Anda melihat lukisan yang ada di sebelah kiri, sebenarnya sangat sederhana. Cara penulis itu, cara pelukis itu menggambar pohon beserta daun-daun dan buah. Ada banyak lingkaran dan motif itu berulang. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Tetapi justru karena sedikit hal itu, lalu kita melihat keindahan dari pohon beserta daun dan buahnya. Pada masa pandemi, spiritualitas Kristiani menawarkan pertumbuhan melalui keugaharian dan kemampuan untuk bergembira dengan sedikit hal. Jalan kembali kepada kesederhanaan memungkinkan kita untuk berhenti, menghargai hal-hal kecil, bersyukur atas kesempatan yang ditawarkan oleh Sang Pemberi hidup, tanpa kelekatan pada apa yang kita miliki, atau kesedihan atas apa yang tidak kita miliki. Hal ini berarti menghindari dorongan penguasaan dan penumpukan kesenangan. Hal yang terakhir adalah produktivitas yang seringkali sangat hidup di dalam diri kita. Dorongan untuk berkuasa,
menguasai, menumpuk kesenangan, dan kita justru pada masa pandemi ini dilatih untuk ugahari, bisa bergembira dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sedikit. Rekan-rekan, sekarang saya menawarkan kepada Anda latihan sekitar 4 menit, kita tambah 1 menit dari 2 minggu sebelumnya. Anda bisa mulai dengan latihan melihat pohon ini dan juga merenungkan kata-kata Paus Fransiskus. Anda juga bisa menggunakan media lukisan ini, perempuan yang bersimpuh di kaki Yesus, bahwa masa pandemi ini menjadi momen pertobatan untuk saya. Lalu yang ketiga, Anda bisa juga menggunakan lukisan dan kata-kata ini. Anda diajak untuk melihat dari kejauhan bahwa Allah itu membuat hal-hal yang barangkali menurut dunia tidak produktif, itu sejatinya fruitful untuk hidup Anda. Lalu Anda bisa juga memilih latihan ini, bahwa hal-hal yang fruitful dalam hidup Anda, hal-hal yang seringkali di belakang layar, nampak dalam pandangan tempat kerja kita, tempat kuliah kita, bahkan mungkin orang-orang di rumah kita. Itu sebagai hal yang kecil. Tetapi di mata Tuhan, yang kecil itu fruitful untuk hidup kita. Dan tentu yang terakhir adalah lukisan dengan lagu Table of Plenty. Saudara dan saudariku, mari kita berlatih selama 4 menit dari beberapa tawaran ini. Kalau selama latihan, Anda barangkali didorong untuk kembali pada hal-hal yang produktif, silahkan Anda mengenali hal-hal produktif apa yang mungkin mencoba mendesak saya selama latihan ini. Karena mengenali hal-hal itu pun sudah sangat baik untuk latihan rohani Anda. Sementara hal-hal yang lebih fruitful barangkali harus kita dengarkan dengan lebih seksama, kita lihat dengan mikroskop, kita rasakan dengan kelembutan hati kita. Karena seringkali hal-hal yang produktif itu sangat halus, sangat lirih, sangat kecil, sehingga perhatian ekstra dari diri kita untuk dapat mengenalinya. Dan sebagaimana Anda mengenali hal-hal yang produktif dalam hidup Anda, silakan Anda juga mengenali secara lebih seksama hal-hal yang fruitful, yang membuat hidup Anda bernilai di mata Allah.
Oke, sekarang saudara dan saudariku, Anda bisa membuka mata Anda dan latihan kita akhiri. Ini saya tambah 1 menit ya, menambah 1 menit itu tidak gampang dalam doa biasanya. Dan kalau Anda merasa konsentrasinya tidak terlalu berhasil, saudara-saudari tidak usah kecewa. Kebanyakan kita dari yang berdoa biasanya tidak berhasil pada awal ya. Jadi ini sesuatu yang sangat normal terjadi pada diri kita. Oke, sekarang waktu saya kembalikan kepada host dari acara ini. Saya persilahkan. Ya, Romo, terima kasih. Waduh, ini kalau aku nggak jadi moderator, rasanya mau diem aja, mau keluarin air mata saja nih, Romo. Em, ya, mungkin yang lain juga masih perlu waktu ya untuk kembali, which is good. Dan seperti yang Romo bilang, kalau yang baru pertama-tama mungkin yang biasanya yang aku sering dengar mau tuh, kok nggak masuk ya, saya nggak masuk gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita juga sudah dengar ini di acara dengan Romo Hadi dan di, seperti Romo bilang tadi diikutin aja. Nanti suatu saat itu masuk dan Holy Spirit berbicara ya Mo ya. Ya, betul. Iya, untuk saya mungkin sambil menunggu yang lain